Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi mereka yang baru mendapatkan piagam, mohon buka maskernya supaya wajahnya bisa nampak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, Hari ini Anda semua lulus dengan meraih gelar syahid. Para prinsipal dari berbagai jamiah telah menyampaikan laporan mereka. Laporan-laporan tersebut sangat menggembirakan dan mereka juga mengungkapkan harapan semoga Allah Ta'ala memberi kita taufik untuk memenuhi tujuan jamiah di masa depan dan agar kita menjadi prajurit sejati yang akan menyebarkan pesan Allah Ta'ala dan pesan Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke seluruh dunia. Semoga Allah mengabulkan keinginan baik dan doa-doa mereka ini, serta apa yang telah mereka ungkapkan dalam laporan dan apapun yang ingin mereka ungkapkan namun tidak bisa karena keterbatasan waktu. Tentunya ini adalah momen yang membahagiakan dan mereka yang telah menerima ijazah syahid pasti merasa senang. Begitu pula orang tua mereka pasti akan senang bahwa hari ini putra mereka telah memasuki medan amal untuk mengkhidmati jemaat, menyebarkan pesan Islam, dan memberikan tarbiyat melalui keilmuan agama. Maka renungkanlah dan fikirkan baik-baik. Ini adalah harapan orang tua Anda, harapan pengurus jamiah Anda, dan juga harapan khalifah waktu bahwa mereka yang lulus dari jamiah benar-benar menjadi orang-orang yang memainkan peran penuh di lapangan untuk menyebarkan Islam dan memberikan tarbiyat bagi anggota jemaat. Maka setiap lulusan harus memikirkan hal ini. Renungkanlah, apakah Anda benar-benar merasa siap untuk mengkhidmati jemaat? Apakah Anda telah atau sedang membekali diri sepenuhnya dengan ilmu dan ma'rifat untuk menyebarkan pesan Islam ke dunia? Atau apakah Anda memiliki tekad kuat untuk melakukannya di masa depan? Apakah Anda sedang berusaha menguasai Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab Hadrat Masih Maud alaihi salam di bidang tarbiyat? Dan apakah Anda berjanji bahwa Anda
akan terus berusaha untuk itu di masa depan? Selama 7 tahun di jamiah, Anda telah melakukan upaya awal untuk mempelajari ilmu ini, dan selama pendidikan di jamiah, hanya ilmu dasar yang dapat diberikan. Jika Anda berpikir bahwa dalam 7 tahun Anda telah memperoleh ilmu dan menjadi sempurna, hal ini tidak mungkin. Jika Anda tidak mengambil manfaat penuh untuk kemajuan dalam hal ini, jika Anda tidak menjadikan ilmu Al-Quran dan hadis serta kalam Hadrat Masih Maud alaihissalam sebagai bagian tetap dari kehidupan Anda, maka Anda akan melupakan ilmu dasar yang telah Anda peroleh. Begitu juga minat-minat Anda yang lain. Atau dalam mengungkapkannya, tidak akan ada kelancaran yang seharusnya dimiliki oleh seorang mubaligh, dan mubaligh yang dengannya Anda dapat memenuhi tujuan tabligh atau tarbiyat Anda. Dan dengan demikian, Anda akan menghadapi rasa malu di hadapan orang yang menentang atau yang bertanya jika Anda tidak meningkatkan pengetahuan Anda. Orang-orang beranggapan bahwa seorang mubaligh yang telah menyelesaikan pendidikan di jamiah adalah ahli di bidang ini. Oleh karena itu, untuk mencapai keahlian dan menyelamatkan diri Anda dan jemaat dari rasa malu, diperlukan upaya dan kemajuan yang terus-menerus dalam memperoleh ilmu dan pengetahuan. Tanpa ini, Anda tidak akan berhasil. Untuk itu, mulai hari ini berjanjilah bahwa setelah menerima gelar dan ijazah hari ini, tanggung jawab kita telah bertambah. Sekarang kita tidak hanya perlu mempersiapkan diri untuk 2 ujian dalam setahun, tetapi dalam perjalanan hidup kita, setiap saat kita merupakan ujian. Dan untuk itu, kita membutuhkan persiapan yang terus-menerus. Jadi, setiap mubaligh dan setiap orang yang lulus harus berusaha memahami kenyataan ini. Namun, jangan pernah melupakan fakta bahwa ilmu dan pengetahuan ini tidak dapat diperoleh tanpa pertolongan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, penting untuk menjalin hubungan khusus dengan Allah Ta'ala. Anda harus meningkatkan ibadah Anda ke standar yang merupakan standar seorang mukmin sejati. Dalam pidato Anda memberikan contoh para sahabat Rasulullah SAW. Anda memberikan contoh para sahabat Hadrat Masih Maud alaihissalam. Maka, seorang mubaligh dan murabbi harus berusaha untuk mencapai kedudukan itu sendiri. Hanya dengan demikian, ada manfaat nyata dalam menerima ijazah setelah menyelesaikan pendidikan di jamiah hari ini. Jadi, pada kesempatan yang membahagiakan ini, berjanjilah bahwa dengan memasuki kehidupan praktis hari ini,
kita akan berusaha untuk menciptakan revolusi yang berbeda dalam diri kita. Prioritas kita tidak akan menjadi keinginan duniawi, tetapi pencapaian kemajuan rohani dan keilmuan. Ketika hal ini terjadi, maka pasti Anda akan termasuk di antara orang-orang yang berusaha untuk menyempurnakan misi Hadrat Masih Maud alaihi salam, yang untuknya Hadrat Masih Maud alaihi salam telah menyatakan pada berbagai kesempatan. Beliau telah menyatakan kepada anggota jemaat bahwa seharusnya begini, seharusnya begitu. Maka lihatlah diri Anda sendiri, evaluasilah apakah kita sedang berusaha untuk mencapai standar ini? Apakah keinginan-keinginan duniawi tidak mendorong kita ke belakang? Demikian pula, seorang mubaligh perlu memiliki pengetahuan penuh tentang tradisi dan peraturan jemaat. Anda harus memiliki pengetahuan lengkap tentang nizam jemaat. Anda telah memperoleh pengetahuan agama. Dari segi administratif pun, Anda harus mengetahui segala sesuatu. Ada berbagai departemen jemaat, Anda juga harus memiliki pengetahuan tentang itu. Jangan sampai ketika ada pertemuan, Anda bertanya kepada missionary in charge atau amir jemaat, atau ketika datang kepada saya lalu mengajukan pertanyaan kepada saya, atau menulis surat untuk bertanya tentang apa aturannya, bagaimana tentang hal ini. Anda sendiri harus berusaha keras, berjuang, memahami, dan mempelajari. Sangat penting bagi seorang mubaligh untuk memiliki pengetahuan lengkap tentang nizam jemaat. Ini juga penting untuk tarbiyat. Penting untuk memiliki pengetahuan tentang berbagai departemen. Berapa banyak departemen yang ada? Departemen apa saja? Apa tugas masing-masing? Anda harus memiliki pengetahuan tentang peraturan setiap departemen. Bacalah buku-buku yang telah diterbitkan tentang hal itu. Dalam Jemaat Ahmadiyah, ada lembaga yang sangat penting, yaitu Majlis Syuro. Perlu juga memahami prosedur dan peraturannya, dan Anda akan memahaminya ketika Anda memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturannya. Dengan demikian, Anda juga dapat membimbing para pengurus. Namun, saya telah melihat bahwa kebanyakan orang, meskipun telah berada di lapangan selama bertahun-tahun, tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang tepat tentang hal ini. Misalnya, saat ini syuro sedang berlangsung di berbagai tempat. Saya mendapat informasi, meskipun belum ada laporan resmi dari Amir Sahib, tetapi ada sebuah laporan yang menyatakan bahwa seorang mubaligh berdiri selama pemilihan dan mengatakan bahwa pendapatnya harus dimasukkan dalam syuro di Amerika. Atau ada kata-kata yang serupa bahwa seorang amir harus selalu hadir, mengingat pentingnya hal tersebut. Amir jemaat merupakan pekerja jemaat, alih-alih orang lain yang menjalankannya. Jadi, seorang mubaligh harus tahu bahwa hal ini bertentangan dengan tradisi dan aturan syuro untuk memberikan pendapat seperti itu pada kesempatan tersebut dan kemudian bersikeras agar dimasukkan. Jika Anda ingin memberikan saran untuk nizam jemaat, ketika Anda pergi ke lapangan, mungkin ada banyak hal yang ingin Anda sarankan, maka tulislah langsung kepada Khalifatul Masih, bukan mengangkat masalah-masalah tersebut pada forum yang salah dan di waktu yang tidak tepat, yang dapat membuat majelis lainnya gelisah. Anda sekalian harus menciptakan ketenangan di dalam diri anggota jemaat, bukan kegelisahan dan keresahan.
Oleh karena itu, perlu memperhatikan hal-hal ini. Setelah berada di lapangan selama 2 atau 3 tahun, terkadang Anda sekalian mungkin berpikir bahwa sekarang Anda sudah sangat berpengalaman dan bisa memberikan saran. Meskipun Anda mungkin menjadi berpengalaman, Anda masih perlu banyak belajar. Anda tidak bisa mempelajari semuanya dalam 4, 5, atau 10 tahun. Untuk itu diperlukan pengalaman, diperlukan ilmu pengetahuan, dan kemudian untuk belajar diperlukan bimbingan dari Khalifatul Masih. Diperlukan bimbingan dari nizam jemaat, dari pusat. Selalu ingatlah hal ini, selalu. Keputusan tentang apakah amir suatu negara atau amir di tempat manapun harus permanen atau dipilih melalui pemilihan, dan siapa yang harus menjadi amir, itu adalah tugas Khalifatul Masih dan pusat. Setiap negara tidak memiliki wewenang untuk ini. Hal-hal ini tidak dapat diajukan, bahkan dalam syura. Apalagi mengangkat pertanyaan ini pada saat pemilihan. Para mubaligh hendaknya melihat diri mereka sendiri. Anda sekalian adalah wakaf zindagi, sepenuh waktu. Periksalah diri Anda, apakah Anda benar-benar sepenuh waktu? Apakah Anda telah mencapai standar yang diperlukan bagi seorang wakaf zindagi? Capailah standar di mana Anda dapat mengatakan bahwa Anda menjalani hidup sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, atau setidaknya berusaha untuk itu. Jika tidak, maka tidak ada gunanya membicarakan hal-hal lain. Ketika Anda terjun ke lapangan, Anda akan menghadapi beberapa masalah praktis yang harus Anda fahami, dan saya juga berusaha menjelaskan kepada mereka yang sudah berada di lapangan agar mereka juga memahaminya. Lihatlah, apakah mereka sendiri melaksanakan salat tahajud setidaknya 1 jam setiap hari, di mana mereka berdoa untuk tujuan mereka, berdoa untuk kemajuan jemaat, berdoa untuk tugas yang dipercayakan kepada mereka. Mubaligh harus memeriksa diri mereka sendiri. Mereka harus mengevaluasi bagaimana keadaan salat fardu 5 waktu mereka. Salat berjamaah harus dilaksanakan secara teratur, tanpa alasan yang sah untuk meninggalkannya. Tidak ada kelonggaran dalam hal ini. Selain salat fardu, mereka juga harus mengevaluasi sejauh mana mereka melaksanakan salat sunnat dengan baik. Bukan hanya datang 2 menit sebelum salat berjamaah, lalu terburu-buru melakukan 2 atau 4 rakaat sunnah, lalu selesai. Salat sunnat juga harus dilakukan dengan baik. Ini juga merupakan tugas seorang mubaligh. Jika mereka menunjukkan teladan yang baik, orang lain akan mengikuti contoh mereka. Mereka harus memeriksa apakah mereka benar-benar sepenuh waktu. Mereka harus memikirkan untuk mengevaluasi diri sendiri. Apakah mereka secara teratur belajar untuk meningkatkan pengetahuan mereka dan membuat program untuk itu. Dalam pertemuan dengan para mubaligh Jerman, saya mengatakan kepada mereka bahwa saya berbicara tentang jam-jam untuk pekerjaan ini, bukan berapa banyak waktu yang mereka berikan, karena mereka adalah wakaf zindagi. Mengatakan bahwa kami telah memberikan waktu 10 menit, atau 15 menit, atau 20 menit, atau 50 menit, ini tidak cukup. Atau memberikan waktu sekian dalam seminggu. Anda harus melihat setiap hari atau setiap minggu berapa jam yang Anda berikan untuk berbagai pekerjaan. Anda harus membagi waktu Anda dalam hitungan jam.
Ketika Anda melakukannya dengan cara ini, maka Anda akan terbiasa bekerja keras. Harus dilihat berapa jam yang Anda berikan untuk tabligh. Untuk ini, Anda harus membuat program mulai sekarang. Berapa jam yang diberikan untuk taklim anggota jemaat? Berapa jam yang diberikan untuk pendidikan anak-anak jemaat dan mengajarkan mereka Al-Quran serta ilmu agama? Banyak orang menulis kepada saya bahwa mubaligh kami mengatakan bahwa kami tidak punya waktu sehingga kami tidak bisa mengajar Al-Quran dan terpaksa kami harus menyuruh non-Ahmadi untuk mengajar atau meminta izin agar kami belajar dari non-Ahmadi. Ini sangat menyedihkan. Seorang mubaligh harus berpikir, apakah jawaban ini layak untuk seorang mubaligh? Mereka yang memberi jawaban seperti itu seharusnya merasa sangat malu bahwa orang-orang harus pergi kepada orang lain. Padahal jemaat mengeluarkan begitu banyak biaya untuk melatih para mubaligh dan mereka mengatakan bahwa mereka tidak punya waktu. Jika tidak ada waktu, lalu apa tujuan Anda sekalian? Anda telah mewakafkan hidup Anda. Waktu Anda bukan milik Anda sendiri. Anda telah berjanji bahwa waktu Anda adalah waktu jemaat. Maka berkorbanlah untuk itu. Jadi, Anda yang akan pergi ke lapangan pengkhidmatan, Anda pergi dengan tanggung jawab yang sangat besar. Dan mereka yang sudah berada di lapangan, saya katakan kepada mereka hari ini untuk mengevaluasi diri mereka sendiri. Jadilah teladan bagi para pendatang baru. Jangan tunjukkan jalan kemalasan dan jangan tunjukkan contoh prioritas yang salah. Dan Anda sekalian yang duduk di hadapan saya hari ini, para mubaligh baru, fikirkan bahwa kita telah mewakafkan diri demi Allah Ta'ala. Kita telah membuat sebuah janji, maka kita harus memenuhi janji itu. Jika di hadapan Anda tidak ada contoh yang baik dari beberapa senior, ini tidak berarti bahwa tidak ada contoh yang baik sama sekali. Ada banyak teladan yang baik juga. Anda tidak perlu melihat mereka yang tidak memberikan teladan yang baik. Anda harus melihat mereka yang memberikan teladan yang baik. Mereka yang tidak memberikan contoh yang baik bukanlah teladan atau panutan bagi Anda, melainkan seperti yang telah saya katakan, para sahabat dan mereka yang benar-benar memenuhi wakaf adalah teladan bagi Anda. Contoh merekalah yang harus Anda lihat. Jadi hari ini adalah waktunya untuk turun ke lapangan dengan janji ini. Jika tidak, mendapatkan ijazah bukanlah sesuatu yang luar biasa. Ini bisa didapatkan hanya dengan sedikit perhatian dan usaha. Dalam tilawat yang dibacakan tadi di hadapan Anda, nasihat yang sama juga diberikan kepada Anda. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hal-hal ini perlu direnungkan. Dalam nazam yang dibacakan di hadapan Anda, Hadrat Muslim Ma'ud menyampaikan banyak harapan dan doa. Renungkan dan fikirkan tentang hal ini. Bukan hanya mendengar syair, lalu merasa senang, lalu selesai. Bukan seperti itu. Seorang mubaligh harus senantiasa merenungkan hal ini. Mendapatkan ijazah bisa diperoleh dengan sedikit usaha biasa saja. Anda telah mendapatkannya. Sekarang diperlukan upaya terus-menerus untuk memenuhi hak-haknya seperti yang telah saya katakan sebelumnya. Demikian pula, beberapa lulusan ditugaskan di kantor-kantor atau untuk menangani urusan administratif. Maka janganlah mereka berpikir bahwa kami sekarang di sini, kami akan tetap di kantor-kantor ini, lalu melupakan tujuan utama mereka.
perhatian terhadap menuntut ilmu menjadi berkurang. Saya juga ingin mengingatkan para mubalik seperti itu bahwa mereka perlu tetap memperhatikan kemajuan rohani dan keilmuan mereka. Jika hari ini Anda berada di kantor, besok Anda mungkin dikirim sebagai mubalik ke suatu jemaat. Jangan sampai ada alasan ketika sampai di sana bahwa karena kami terus bekerja di kantor-kantor, maka kami tidak menguasai masalah-masalah dan urusan tarbiyat. Atau apa yang telah kami pelajari, kami telah melupakannya karena pekerjaan-pekerjaan ini. Saya telah mengambil beberapa evaluasi dari beberapa mubalik terkait hal ini. Beberapa hal sederhana pun tampak sulit bagi mereka untuk dijelaskan, karena mereka telah melupakan masalah-masalah yang pernah dipelajari setelah bekerja di kantor. Mereka berpikir bahwa sekarang mereka hanya berurusan dengan pekerjaan kantor dan tidak lagi memperhatikan peningkatan ilmu. Atau jika ada yang menjawab, mereka harus berpikir lama untuk memberikan jawaban. Padahal seharusnya jawaban bisa diberikan dengan cepat. Saat ini, para penentang kita terus melontarkan pertanyaan demi pertanyaan setelah membaca literatur anti-jemaat. Jika mereka bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menentang, maka Anda sekalian yang telah dipersiapkan untuk masalah ini, dimanapun Anda bekerja, mengapa tidak bisa dengan cepat menjawab setiap pertanyaan dan keberatan dengan terus meningkatkan pengetahuan Anda? Karena itu, ingatlah bahwa dimanapun Anda ditempatkan, Anda harus memberikan perhatian khusus untuk meningkatkan hubungan Anda dengan Allah Ta'ala. Anda harus memberikan perhatian khusus untuk memperluas pengetahuan Anda tentang Al-Quran dan hadis. Anda harus memberikan perhatian khusus untuk membaca buku-buku Hadrat Masih Maud alaihissalam. Beberapa mubalik dengan bangga memberitahu saya bahwa hari ini kami telah membaca 4 atau 5 halaman dari buku tertentu karya Hadrat Masih Maud alaihissalam. Ini bukan hal yang patut dibanggakan, melainkan sesuatu yang memalukan. Seorang mubalik seharusnya melaporkan bahwa hari ini ia telah menghabiskan sekian jam untuk belajar, memperoleh pengetahuan tertentu, dan juga membuat catatan tentangnya. Saya telah memberikan buku-buku kepada beberapa orang untuk dibaca, mubalik yang baru terjun ke lapangan, yang masih dalam pelatihan setelah lulus dari jamiah. Saya beri mereka waktu 15 hari, 20 hari, atau sebulan, namun mereka belum menyelesaikan buku tersebut. Ini bukan sikap seorang mubalik. Bukan sikap seseorang yang mengklaim ingin menjadi ahli dalam ilmu agama dan menyebarkan agama ke seluruh dunia. Untuk kejayaan Islam, saya harus mengorbankan jiwa, harta, waktu, dan kehormatan saya. Ini adalah janji seorang manusia biasa. Sedangkan janji seorang mubalik seharusnya jauh lebih besar dari itu. Setelah 15 hari, 20 hari, atau sebulan, jika ditanya, mereka berkata, "Oh, kami lupa." Dan ini yang sebenarnya terjadi. Karena itu, bahkan setelah lulus dari jamiah pun, Anda harus memberikan perhatian ke arah ini. Kemudian, kesabaran dan ketabahan Anda harus jauh lebih besar dibandingkan orang lain. Jika Anda juga merespons dengan marah terhadap sesuatu, menjawab keberatan orang dengan kemarahan, atau dengan cara yang salah, atau menunjukkan ketidaksukaan kepada orang yang berbicara, atau bertanya kepada Anda, maka Anda akan menjadi penyebab mereka tergelincir. Anda tidak diciptakan untuk menjadi batu sandungan bagi orang-orang. Anda diciptakan untuk memberikan ketenangan kepada mereka dan membawa mereka ke jalan yang lurus. Maka fahamilah ini. Seorang mubalik harus memiliki karakteristik untuk memperlakukan orang-orang dengan kasih sayang, cinta, sopan santun, dan rasa hormat. Keinginan duniawi
seharusnya tidak menjadi prioritas, दुनियावी ख्वाहिशात melainkan Anda harus menjadi contoh yang unggul dalam mengutamakan agama. आला नमूने दिखाने वाले Anda berdoa untuk menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. को इमाम बनने की Waja'alna lil muttaqina imama. वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा Maka hal ini harus dimulai dari rumah Anda sendiri terlebih dahulu. Jadikanlah rumah Anda sedemikian rupa अपने घरों को sehingga benar-benar terlihat bahwa di rumah Anda हकीकत में telah ditegakkan contoh-contoh ajaran Islam. आपके घरों में इस्लामी तालीम के नमूने कायम Anak-anak harus mengetahui hal ini. Istri harus mengetahui hal ini. बीवी को ये पता होना चाहिए Beberapa dari Anda sudah menikah, beberapa akan menikah, insya Allah. मैं उनको भी Dan kepada mereka yang masih lajang, saya katakan bahwa istri dan anak-anak harus merasa bahwa apapun yang suami atau ayah mereka katakan कहता है atau akan katakan kepada mereka, रखते हुए कहता dia mengatakannya dengan rasa takut kepada Allah Ta'ala dan sesuai dengan perintah-perintah Allah Ta'ala. हमें ये बातें कहते Dia menyampaikan hal-hal ini kepada kita sesuai dengan sunnah Hadrat Rasulullah SAW dan arahan-arahan beliau. हैं अहकामात Dia mengatakan hal-hal ini kepada kita sesuai dengan perintah-perintah Al-Quran. Oleh karena itu, selalu ingatlah bahwa kemajuan rohani के रूहानी untuk rumah tangga adalah sesuatu yang akan memberikan ketenangan kepada rumah Anda juga. सुकून दे Dan setiap anak dari ayah wakaf zindagi जिंदगी akan memiliki perasaan di hatinya bahwa orang tua kami, ayah kami adalah teladan bagi kami. का बच्चा ये Demikian pula, ketika perasaan ini muncul, वालिदैन हमारे keinginan duniawi istri atau anak-anak juga akan hilang. लिए नमूना Mereka juga tahu bahwa ayah kami adalah wakaf zindagi dan dia harus menjalankan rumah tangga dan hidup dengan sumber daya yang terbatas. जाएगा जो दुनियावी ख्वाहिशात जो हैं बीवी की या बच्चों की वो भी ख़त्म हो जाती हैं उनको भी पता है Ketika kondisi ini tercipta di rumah-rumah Anda, और उसने efeknya juga akan terlihat dalam jemaat. गुजारा कर रहा है जब Teladan-teladan ini ये हालत होगी kemudian akan muncul keluar juga. बात में भी इसके असरात ज़ाहिर होंगे Jadi, perhatikanlah hal ini. नमूने फिर बाहर भी निकलेंगे Hari ini, jemaat memiliki sumber dayanya sendiri. Sesuai dengan sumber daya sendiri, para mubaligh atau wakaf zindagi sangat diperhatikan. मुरब्बियान Beberapa tahun yang lalu, kondisi ini tidak ada. रखा जाता है Saya pernah tinggal di Ghana, Afrika. नहीं थी Tunjangan wakaf zindagi hampir tidak cukup untuk 1 bulan. वाकई Kadang-kadang bahkan setelah 15 atau 20 hari pun hampir tidak cukup. बाज़ वक्त तो मुश्किल Tetapi saya telah melihat banyak 15-20 दिन की बात wakifin yang bahagia dengan itu. Mereka tidak pernah mengeluh वाकफीन को देखा है karena mereka tahu bahwa contoh-contoh yang telah mereka tunjukkan di depan istri dan anak-anak mereka इसलिए dan pentingnya wakaf zindagi yang telah mereka jelaskan. Karena itu, mereka tidak akan membuat tuntutan yang tidak pantas kepada kami. हुए हैं और जो वक्फ ज़िंदगी की अहमियत बताई हुई है Ketika tidak ada tuntutan yang tidak pantas dari rumah, maka tidak ada kegelisahan juga. तालबात घर से ना हो Bahkan saya ingat ketika saya akan pergi ke Ghana, बल्कि ada Maulana Muhammad Syarif Sahib, sekretaris Nusrat Jahan. मौलाना Beliau sedang menceritakan pengalamannya. Beliau pernah menjadi mubaligh di Palestina dan Gambia untuk waktu yang lama. Beliau mengatakan bahwa kondisi di sana sedemikian rupa sehingga memasak kari adalah hal yang sulit. ऐसे हालात Kami mengambil double roti, merendamnya dalam air, lalu memakannya. और पानी में भिगो के खा लेते Begitulah cara para mubaligh bertahan hidup. Anda semua hidup dengan banyak kenyamanan saat ini. Oleh karena itu, ingatlah hal-hal ini dan fikirkan serta fahami bagaimana kita harus bersyukur atas karunia dan kebaikan Allah Ta'ala yang begitu banyak. किस तरह अदा करना है Allah Ta'ala tidak membiarkan kelaparan. अल्लाह ताला भूखा नहीं मारता Saya telah melihat, kami juga tinggal di sana dalam beberapa kondisi yang sulit.
Allah Ta'ala sendiri yang mengatur dan tidak pernah terjadi कभी ये नहीं हुआ kami tidur dalam keadaan lapar di malam hari. Banyak mubalik telah berkorban besar di sana. Karena itu, बस sifat qanaah, yakni merasa cukup, एक मुरब्बी sangat penting bagi seorang mubalik dan murabbi. Anda harus memiliki sifat qanaah. आप में कनात होनी चाहिए Hari ini juga ada mahasiswa dari Ghana bersama kita. Saya ingin memberitahu mereka dan juga negara-negara Afrika lainnya bahwa उन्हें मैं fasilitas yang Anda dapatkan hari ini bahkan tidak terbayangkan pada zaman kami. आज आपको मिल रही हैं Namun, para mubalik pada waktu itu yang bekerja, yang memahami semangat wakaf, mereka juga bahagia dengan kondisi itu dan melakukan tugas-tugas mereka. वो उस बात पे भी खुश थे Oleh karena itu, अपने काम कर mereka yang berada di lapangan इसलिए pengkhidmatan juga harus bersyukur kepada Allah Ta'ala, भी अल्लाह ताला का dan mereka yang akan memasuki lapangan juga harus melangkah ke dalam medan pengkhidmatan hari ini dengan pemikiran bahwa kita telah mewakafkan hidup kita demi Allah Ta'ala, maka sekarang kita harus condong kepada Allah Ta'ala dalam segala hal dan berusaha untuk mendapatkan keridhaannya. अल्लाह ताला की तरफ झुकना है और उसकी रज़ा Dan ketika hal ini terjadi, maka tidak hanya pekerjaan Anda yang akan diberkahi, bahkan rumah Anda juga akan diberkati. वहाँ आपके घरों में बरकत पड़ी Hal yang utama adalah ketenangan. Ketenangan pikiran, सुकून है ketenangan rumah tangga, सुकून है ketenangan masyarakat. घरेलू सुकून है Untuk itulah Anda harus berusaha. Mengisi perut atau memenuhi keinginan duniawi bukanlah suatu pencapaian yang luar biasa. दुनियावी ख्वाहिशात को पूरा करना तो ये Hal itu akan terjadi dengan sendirinya. Jadi, pada hari ini, Anda yang datang ke sini untuk menerima ijazah Anda, सनद लेने आए हैं termasuk di dalamnya para mubalik yang lulus dari Jamiah UK, मुरब्बियान जामिया juga ada yang dari Kanada, ada juga yang datang dari Amerika dan Eropa. यूरोप से भी आए हुए हैं Orang-orang dari Ghana juga duduk bersama kita. Dan seperti yang mereka laporkan tentang Jamiah Ghana, di sini ada mubalik dari berbagai negara. Di Kanada juga ada dari beberapa negara, tetapi sekarang mereka telah memperlakukan pembatasan untuk sementara waktu. Mungkin pemerintah membatasinya, mungkin di masa depan tidak akan ada, tetapi untuk saat ini masih ada. Jadi, setiap orang harus selalu berpikir, baik mereka yang sedang belajar, mereka yang lulus hari ini, maupun mereka yang sudah berada di lapangan, bahwa kita harus memenuhi wakaf kita dengan cara yang sepenuhnya untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala. रज़ा के लिए Jangan biarkan keinginan duniawi apapun menguasai diri kita. दुनियावी ख्वाहिश को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना Dimanapun kita bertugas, खा kita harus selalu mempersiapkan diri untuk setiap pengorbanan को demi pekerjaan agama. दीन के कामों के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार करना Jika Anda memahami hal ini sepenuhnya, हम वक्त maka tidak akan ada pertanyaan bahwa Amir harus menjadi hamba wakaf sepenuhnya, melainkan Anda akan melakukan pekerjaan Amir, pekerjaan sekretaris tabligh, काम भी कर pekerjaan sekretaris tarbiyat, bahkan sampai pekerjaan sekretaris mal juga akan Anda lakukan. Karena Anda harus memberikan bimbingan yang benar kepada orang-orang melalui tindakan Anda, pidato Anda, dan khutbah Anda. अपने अमल से अपनी तकरीरों से अपने खुद Dan ketika orang-orang mendapat bimbingan yang benar, maka pekerjaan para sekretaris dengan sendirinya menjadi ringan. से हल्का हो जाता है Jadi fahamilah tanggung jawab Anda. अपनी जिम्मेदारियों Alih-alih mengatakan bahwa si fulan harus menjadi hamba wakaf sepenuhnya atau si fulan tidak boleh, siapkanlah diri Anda untuk berkorban sepenuhnya कुर्बानी के setiap saat. Ini adalah janji yang sebenarnya memberikan kebahagiaan, लिए जो हकीकत bukan hanya mendapatkan sertifikat hari ini. ना कि आज की सनद लेना Karena orang-orang seperti inilah yang memiliki tekad. Orang-orang seperti inilah yang memiliki janji yang kemudian menciptakan revolusi di dunia. जो फिर दुनिया में Dan Anda telah bergabung dengan pasukan wakaf zindagi Hadrat Masih Maud alaihi salam karena kita harus menegakkan pemerintahan Tuhan Yang Maha Esa di seluruh dunia dan mengibarkan bendera Hadrat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap sudut dunia. और
और दुनिया के कोने-कोने में Jadi, jika janji ini telah dibuat, maka diperlukan juga upaya praktis untuk itu. Dan ketika upaya praktis ini dilakukan, इसके लिए अमली upaya ini juga akan menjadikan Anda pewaris karunia Allah Ta'ala. होगी Dan apalagi yang dibutuhkan oleh आपको खुदा orang yang telah memperoleh का वारिस karunia Allah Ta'ala. और जिसको खुदा ताला के फजल हासिल हो जाएं उसे और क्या चाहिए Semoga Allah Ta'ala memberi kita semua taufik अल्लाह ताला untuk dapat memperoleh karunia ini. ये तौफीक दे कि ये फजल हासिल करने वाले हों Mari kita berdoa. आमीन।